Breaking News merdekabangsa.com mempersembahkan liputan berita terkini secara langsung. MBC berpartisipasi memberikan informasi berita publik secara langsung untuk masyarakat Indonesia. Mari bersama kita membangun Indonesia maju. Selamat datang bersama liputan berita MBC, merdekabangsa.com. Welcome to the Public News Information Channel, the official channel of merdekabangsa.com. Follow MBC journalists' live coverage. Thanks. You have participated with us, building a developed Indonesia. Pemirsa MBC, merdekabangsa.com, sosialisasi sistem aplikasi e-pupuk subsidi tahun 2023, hari ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, bertempat di kantor Kecamatan Ngeraho, Rabu tanggal 8 Februari 2023. Alokasi pupuk bersubsidi lewat aplikasi e-alokasi adalah sistem penyaluran bantuan pupuk subsidi kepada masyarakat penerima yang akan diberlakukan tahun ini. Aplikasi ini akan menggantikan sistem elektronik ERDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, yang berisi data para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi pada masing-masing daerah. E-alokasi memadukan antara RDKK dengan alokasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan data para petani di Simlutan, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian, yang berisi informasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan tenaga penyuluh. Tahun 2023 untuk alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menggunakan e-alokasi. Di dalamnya nanti sudah tercantum data petani, luas lahan, komoditas hingga dosis yang direkomendasikan untuk tanaman. Menanggapi, ketersediaan pupuk bersubsidi yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani membuat pemerintah harus memastikan agar distribusi penyaluran tepat sasaran. Digitalisasi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi ini, diharapkan mereduksi potensi gangguan akibat ketersediaan pupuk yang belum memenuhi kebutuhan petani. Berikut silahkan mengikuti hasil wawancara jurnalis Bojonegoro dan liputan MBC bersama Dinas Pertanian Bojonegoro, Ibu Retno setelah kegiatan sosialisasi di kantor Kecamatan Ngeraho. Alokasi ini itu kita tetap pengajuan usulan menggunakan RDKK manual, karena selama ini sebelum tahun 2023 pas 2022 dan ke belakang itu penggunaannya ERDKK, jadi penginputan usulan dari petani. Kalau untuk e-alokasi kita mengajukan dari sudah ada alokasi dari pusat, terus ke provinsi menggunakan SK Gubernur dan juga terus ke kabupaten. Nah itu kita mengalokasikan ya karena jatah ya, berdasarkan hanya jatah, jadi kita mengalokasikan sesuai jatah kita ke petani. Misalnya seperti tahun 2022 itu kita mendapatkan jatah hanya 72% untuk urea dan 44% untuk NPK. Kita breakdown juga seperti itu, jadi 72% kepada. Dan kalau untuk penyalurannya biasanya kios memang bekerja sama dengan Poktan. Jadi untuk penebusan dan sebagainya biasanya melalui Poktan. Mekanismenya mungkin diatur sendiri antara Poktan dan kios. Jadi kita tidak sampai dengan ke bawah untuk pembagian langsung masing-masing petani itu. Iya. Jadi pertanyaan publik itu Bu, kan sesuai dengan e-petani berdasarkan data alokasi, katakanlah e-petani sesuai lahan yang telah disurvei pemetakannya kan gitu melalui GPS ya Bu ya. Itu katakanlah contoh satu petani mendapatkan 1 kintal. Dan dalam kelompok tani itu ada yang tidak punya lahan, otomatis tidak masuk e-alokasi kan Ibu. Nah ini bagaimana tanggapan jika ada temuan di lapangan, ternyata itu di Poktan terjadi pembagian secara merata Bu? Untuk mekanisme pembagian sebenarnya sudah disesuaikan jatah. Jadi bukan kalau untuk alokasi pupuk bersubsidi ini berdasarkan
luas tanam. Jadi petani penggarap pun bisa mengajukan pupuk bersubsidi asalkan dia masuk dalam kelompok tani. Jadi bukan hanya pemilik lahan, tapi penggarap pun. Misalnya ada petani yang domisilinya sekarang sudah tidak di situ aja. Nah itu digarap petani lain. Asalkan petani itu masuk dalam kelompok tani, lahan yang digarap itu bisa diajukan alokasi asalkan syarat-syaratnya mencukupi. Memenuhi syarat ini. Syarat-syaratnya semuanya ada. Iya. Pertanyaan tadi saya ulang, katakanlah ini ada terjadi temuan di masyarakat dari si A yang mempunyai hak petani, dari kebijakan Poktan tadi terjadi pembagian merata itu Bu, itu melanggar hukum apa tidak menurut aturan gitu Bu? Sebenarnya kalau untuk karena di alokasi selama ini kita tidak pernah mendapatkan 100% usulan di alokasi. Jadi misalnya alokasi pengajuan kita 10 ton, tetapi dalam alokasinya kita hanya mendapatkan 5 ton. Nah, otomatis kan tidak semuanya bisa 100% terpenuhi. Mekanismenya berarti pengajuan sesuai dengan yang ada di kelompok, karena yang menyusun RDKK itu kelompok, bukan kita, tapi kelompok yang menyusun. Jadi mekanisme penyalurannya juga di kelompok. Jadi mungkin ibaratkan ada kebijakan dari kelompok tersebut ya Bu ya, seperti itu Bu? Ya, tergantung itu tidak melebihi dari alokasi. Karena kalau melebihi alokasi tidak tertebus. Karena sudah ada jatah. Sekali lagi untuk alokasi itu jatah. Jadi sudah ada di alokasi berapa dapatnya petani A, berapa dapatnya petani B. Iya. Berarti sesuai dengan jatah alokasi ya Bu? Alokasi. Oh, gitu. Yang menentukan jatah dari RDKK kelompok. Usulan kelompok ya. Tetap seperti itu. Usulan kelompok tadi. Iya. Lahan kawasan hutan kenapa kok nggak dapat subsidi? Berdasarkan permentan Juknis dari Dirjen Prasarana Pertanian itu sudah menyebutkan bahwa yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi itu lahan yang bisa dispasialkan, yang jelas kepemilikannya. Jadi yang ada SPPT-nya, pajaknya, perpajakan. Untuk lahan hutan, lahan Solo Valley itu kan lahan milik pemerintah dan tidak bisa dispasialkan pemiliknya. Jenengan kan mboten ngerti ini milik siapa, luasannya berapa, kan tidak ada seperti itu. Nah, untuk Kabupaten Bojonegoro karena kita memiliki program petani mandiri, untuk lahan hutan diakomodir dengan program petani mandiri. Iya. Jadi termasuk kita dengar informasi terkait dari kabupaten seperti Ibu Bupati memfasilitasi jika dibentuk KTH ya Bu ya, seperti itu sesuai undang-undang dari kementerian jika membentuk kelompok tani hutan seperti itu Bu, untuk alokasi yang ke kawasan hutan mungkin seperti itu Bu? Itu bisa asalkan itu juga terdaftar di dalam SKT kita, surat keterangan terdaftar di dari kita. Jadi ada register untuk petani hutan tadi ya Bu? Ya, itu bisa jika masuk dalam SKT yang di SK-kan oleh Ibu Bupati itu bisa kita. Iya, itu solusi untuk petani kita petani yang kawasan hutan ya Bu ya. Sesuai dengan edaran kemarin undang-undang kementerian terkait pembentukan KTH itu ya Bu ya. Mungkin itu. Iya, sudah dipahami. Mungkin lain-lain untuk rekan-rekan jurnalis sudah cukup ya. Terima kasih Ibu waktunya. Saya dan teman-teman sangat terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MBC, merdekabangsa.com, terima kasih Anda sudah menyaksikan liputan MBC, Breaking News hari ini. Sekian dan sampai jumpa. Redaksi 2023.